Shalom, bertemu kembali di dalam Jejak Sabda, suatu pencarian firman Tuhan sejak mulanya. Ini juga adalah bagian dalam perenungan firman Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau boleh bersama dengan kami saat mana firman ini kami pelajari, saat mana jejak sabdamu terlihat dan apa maksudnya bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada episode pertama dan episode kedua kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan itu berkuasa. Demikian juga pada episode kedua, kita memulai dengan Kitab Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2 dilanjutkan pada episode ini dan 2 episode mendatang. Pada episode pertama kita sudah melihat dari seri Kitab Kejadian pasal 2 bahwa ketika Tuhan menjadikan Adam, manusia pertama, di dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 mau menunjukkan intimasi, satu hubungan yang erat antara Tuhan dengan ciptaannya, antara pencipta dengan ciptaannya. Itu terbukti dari bagaimana Tuhan nafasnya sendiri dia hembuskan kepada Adam yang waktu itu masih dalam bentuk debu tanah yang baru dibentuk, belum menjadi makhluk yang hidup. Nah, pada saat Tuhan menjadikan Adam, dia menghembuskan nafas ke dalam hidung Adam, dia boleh menjadi makhluk hidup. Itu menunjukkan intimasi atau kedekatan. Nah, bagaimana mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan tentunya lewat jejak sabda firman-Nya di dalam Alkitab. Di sini terlihat semua kita akan temukan tentang Tuhan, dari apa maksudnya, mengapa hal ini terjadi? Ada begitu banyak pertanyaan. Kita pergi kepada firman Tuhan. Nah, pada episode ketiga ini atau lanjutan Kitab Kejadian pasal 2, kita akan melihat mengenai Taman Eden dan tujuan hidup manusia. Setelah Tuhan menjadikan manusia, dalam hal ini Adam, dan sebentar kita juga pada episode berikutnya juga kita akan melihat bagaimana Tuhan menjadikan Hawa, dan pada episode terakhir dari seri Kitab Kejadian pasal 2, kita akan melihat hari Sabat. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Pada saat Tuhan menjadikan Adam, dia menjadikan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kemudian dia menempatkan Adam di satu taman yang diciptakan oleh Tuhan di sebelah timur, di Eden. Sebelum saya lanjut, pada tahun 2024, Kementerian Tenaga Kerja merilis 5 profesi atau pekerjaan yang paling diminati di Indonesia. Kalau dilihat dari 5 pekerjaan ini semua ada hubungan dengan digital atau semua ada hubungannya dengan artificial intelligence, content creator dan sebagainya. Inilah yang paling digandrungi. Apakah itu menarik oleh karena pekerjaan ini lagi booming ataupun hasil yang didapatkan begitu luar biasa? Tetapi saya mau katakan pada saat ini, menjelang kita memasuki hari Sabat setelah kita akan menyelesaikan pekerjaan kita, ada satu pekerjaan yang Tuhan percayakan sebagaimana Tuhan percayakan kepada Adam, manusia pertama. Tuhan menempatkan Adam di Eden, di sebelah timur. Untuk apa? Untuk mengusahakannya. Ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian pasal 2. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adalah mulia pekerjaan Adam pada saat itu. Dan apakah itu menjadi insiden secara tidak sengaja Tuhan menempatkan? Tidak. Di dalam Kejadian pasal 1, kalau kita mundur ke dalam Kejadian pasal 1, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah bukti bahwa bukan hanya sekedar berfirman, tetapi penciptaan manusia dan tugasnya untuk apa dibuat dengan begitu jelas. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ditempatkan di sebelah timur, di Eden,
untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Berkuasa atas ikan di air, burung di udara, binatang di padang, itu berarti semuanya. Pekerjaan yang paling mulia yang dapat dilakukan oleh seorang manusia ciptaan Tuhan yang diberikan nafas adalah mengusahakan semuanya menurut gambar dan rupa Tuhan. Boleh jadi kita memiliki pekerjaan yang luar biasa sepanjang pekan ini. Tapi benarkah kita bekerja, memelihara, mengusahakannya menurut gambar dan rupa Tuhan? Boleh jadi kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola satu usaha. Boleh jadi kita diberikan pekerjaan untuk menjadi seorang pimpinan di organisasi, pimpinan di perusahaan. Tapi apakah kita melakukan itu menurut gambar dan rupa Allah? Atau kita melakukan semuanya itu oleh karena saya, orang yang mampu. Oleh karena kita berpikir bahwa kita inilah orang yang hebat. Ingat, pekerjaan yang paling mulia yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada ciptaannya, dalam hal ini Adam, adalah mengusahakan taman Eden di mana Tuhan tempatkan. Tapi menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita saat ini ada di tempat pekerjaan, Tuhan telah menempatkan kita di tempat satu usaha, satu pekerjaan, atau satu tanggung jawab. Jalankan itu menurut gambar dan rupa Allah. Apa gambar dan rupa Allah yang terbesar? Allah adalah kasih. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita, kekayaan, jabatan, posisi, ketenaran, kemampuan, hendaklah kita usahakan semuanya itu, pelihara semuanya itu dengan karakter Tuhan yang adalah kasih. Kalau kita tidak melakukannya dengan gambar dan rupa Allah, kita membuat Tuhan dipermalukan. Marilah kita pada hari Sabat ini berusaha memelihara semua yang Tuhan berikan kepada kita. Istri, suami, anak, orang tua, keluarga, sahabat di gereja. Menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan kiranya memberkati kita pada hari Sabat ini.